Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama nakrauha biniyati Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila awahi abaina wa ajdadina mahatina jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim fid darain wa binatian Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 1 Jumadil Tsani tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 41 misalnya. Qala al-mu'allif ta'ala qissatus sahabiyil jalili Dimrah atau Dumrah binti Qais. Dimrah bin Qais, kisah sahabat yang mulia, sahabat besar, sahabat mulia yang namanya Dimrah. Ruya dikisahkan, diriwayatkan, annahu sesungguhnya nyanya itu kembali kepada yang akan diceritakan. Lama nazalat, ini sesungguhnya lama nazalat ayatul hijrah, ketika turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin yang ada di Mekah hijrah ke Madinah. Itu ayat-ayat hijrah, diantaranya ayat yang kemarin sudah kita baca. Qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Nah, ketika turun ayat tersebut, kana Dimrah bin Qais minal mustad'afina bi Makkah. Dimrah ini termasuk orang-orang yang lemah. Ayat yang kita baca tadi kan diperintah hijrah dikecualikan mereka yang lemah-lemah gitu. Nah, mereka baik laki perempuan atau anak-anak yang lemah-lemah tidak diperintah hijrah. Ini Dimrah bin Qais termasuk al-mustad'afin, termasuk orang yang lemah, sakit lagi beliau ini.
Wa kana maridun, beliau sakit. Beliau sedang sakit. Falamma sami'a ma anzalallahu fil hijrah, ketika beliau mendengar apa yang Allah turunkan ayat hijrah atau memerintah kaum muslimin hijrah, qala, kata Dimrah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ihmaluni, ya, bawalah aku. Bawalah aku. Kalau bawa, kalau orang nggak kuat jalan bukan bawa, bopong namanya. Boponglah aku, bawa aku. Kalau sekarang kan pakai kursi roda, kan dulu nggak ada. Bawalah aku, wa akhrijuni, keluarkanlah aku min Makkah. Keluarkanlah aku dari rumahku, dari Mekah. Saya mau hijrah, mau mengikut kaum muslimin yang lain hijrah, menyusul Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Fa inni lastu minal mustadhafin, ya, saking semangatnya dia mengaku dirinya nggak termasuk orang-orang yang lemah. Saya masih kuat, padahal suruh bopong, ya. Saya ini orang kuat, padahal dia nggak bisa jalan. Wa inni la ahdi ila tariq, sungguhnya aku bisa apa? Menuju Madinah, Mekah. Dari Mekah bisa menuju Madinah. Wallahi, demi Allah, aku bersumpah demi Allah, sekarang juga gitu. Sekarang juga tolong bawa aku keluar. Dukung aku, ya. Gendong ada gendong aku, dukung aku. La abitul lailata bi Makkah, malam hari ini aku sudah tidak lagi bermalam di Mekah. Fahamaluhu, maka anak-anaknya menggendong, membawa beliau Dimrah ala sarir, tuh dibawanya di atas sarir. Nah, digotong jadinya, digotong dianya di atas sarir tempat tidur. Falamma kharaju bihi, ketika anak-anaknya membawa beliau keluar rumah, wama ini ta'ada, dan tidak jauh itu, belum jauh dari rumahnya, belum jauh dari Mekah gitu, ya. Sudah ngelewatin Mekah, belum jauh dari Mekah, maksudnya kalau sekarang sih masih Tanim, itu sekarang masih Mekah. Kalau dulu kan Mekah itu di sekitar Masjidil Haram, sekarang itulah Mekah. Tidak jauh dari Mekah, hatta wafahu ajaluhu pamata bitariq, belum jauh dari Mekah, sampailah ajal beliau. Sampailah ajal beliau, pamata bitariq, beliau meninggal dunia di jalan bil qurbi minat Tanim tuh, ya. Di dekat, udah mau dekat sampai ke Tanim, ya. Oh, sekarang kan Tanim masih Mekah. Nah, dulu Tanim udah di luar Mekah. Ya, itulah semangatnya Dimrah, ingin juga hijrah walaupun ya beliau termasuk orang yang dikecualikan, sebab beliau ini termasuk orang lemah, apalagi sedang sakit. Allah turunin ayat berkenaan dengan beliau semangatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi. Nah, ini ayat khusus turunnya sama Dimrah. Yang tadi kan ayat yang memerintahkan umum kaum muslimin yang mampu hijrah. Kalau ini ayat khusus buat Dimrah nih. Atap Allah, wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, hal keadaannya hijrah karena Allah dan Rasul, ninggalin Mekah ke Madinah. Summa yudrikul maut, kemudian di perjalanan, ya, al maut yudrikuhu, di perjalanan kematian menjumpainya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, walaupun dia belum sampai ke Madinah, namun tetap Allah Ta'ala kasih pahala. Walaupun dia belum sampai ke Madinah, tetap dikasih pahala hijrah. Nah, ini ayat berkenaan dengan, ya, semangatnya Dimrah, walaupun dia sedang sakit, ikut serta hijrah ke Madinah, sehingga beliau wafat di perjalanan, belum lama meninggalkan Mekah.
Baik, nah kemudian kita lanjut ayat berikut. Judulnya adalah masyru'iyatu sholatil khauf. Ya. Diperintahkannya sholat dengan sebab takut gitu, bukannya sholat takut. Sholat dengan sebab kondisi keadaan sedang tercekam takut. Tetap harus dilaksanakan, bukan maksudnya sholatnya di sini. Bukan tetap sholat dilaksanakan, tetap dilaksanakan sholat berjamaah gitu ya, berjamaah ya. Kalau sholatnya kan walaupun kapan aja emang nggak ada libur-liburnya sholat, kecuali wanita yang sedang datang haid atau nifas. Yang dimaksud di sini tetap dilaksanakan sholat berjamaah walaupun dalam kondisi takut mencekam, tetap berjamaah. Lamma kana al-jihad wal hijratu sababan li hudusil khauf. Tatkala jihad dan hijrah sabab terjadinya takut gitu. Jihad udah jelas, kalau jihad kan perang, udah jelas kalau perang itu menyebabkan orang yang ikut perang menyebabkan takut karena sedang melawan musuh. Nah kalau hijrah takutnya apa? Hijrah ini ya sama dengan jihad. Karena orang-orang yang berkuasa di Mekah nggak mengizinkan siapapun hijrah ya, ke Madinah. Mereka nggak mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Karena mereka tahu kalau nanti semua kaum muslimin hijrah ke Madinah, nanti di Madinah menyusun kekuatan. Ya gitu. Nanti kalau dia kuat balik lagi kemari ke Mekah kan begitu. Makanya mereka berusaha menggagalkan, melarang siapapun hijrah ke Madinah. Kecuali Umar bin Khattab yang menantang mereka. Siapa yang berani? Ya, yang inginlah, siapa orang yang ingin bininya jadi janda, ya, anaknya jadi anak yatim, saya besok mau hijrah pagi, tungguin sana. Nggak ada yang berani. Oh yang lain mereka berani. Nah kecuali mereka yang rela meninggalkan harta benda. Masya Allah. Ya kalau yang kagak punya harta benda nggak diizinin hijrah. Kalau yang punya harta benda diizinin, tapi disita, harta bendanya disita. Hijrahnya nggak bawa apa-apa. Nah ini kan luar biasa. Hijrah menyebabkan takut, jihad menyebabkan takut. Maka ja'atil ayat. Ja'at ini jawabnya lama, tatkala, maka ayat-ayat yang mulia tatahaddatsu an sholatil musafir. Nah ini kan hijrah ada sholat musafir, jihad ada sholat musafir, sholat yang dilaksanakan di tengah-tengah perjalanan walaupun belum mulain perang gitu. Nah ini sholat musafir kapan aja terjadi. Wa tariqatu sholat indal khauf, demikian juga cara sholat ketika dalam kondisi rasa takut. Wa an kaifiyati sholati waqtal harbi, demikian juga ayat ini menerangkan sholat kaifiyat, tata cara sholat ketika perang, maksudnya takut. Nah inilah ayatnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala idza darabtum fil ardi ay safartum lil jihadi awil hijrati aw ghairihima falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru. Idza darabtum fil ard, wahai kaum mukminin, jika kamu darabtu dengan arti safartum, jika kamu sedang pergi jauh di tengah-tengah perjalanan. Idorobtum dengan arti safartum. Kan doroba yadribu arti mukul. Jika kamu mukul, jika kamu mukul tanah. Kenapa mukul tanah ini diartiin pergi? Nah waktu zaman dulu orang pergi itu jalan kaki, jadi kakinya itu mukul-mukul jalanan. Kan orang jalan, orang jalan kakinya
Mukul-mukul apaan? Jalanan kan, kalau mukul-mukul jalanan ini pergi jalan. Kalau nggak kaki orang yang mukul-mukul jalanan apaan? Onta, kakinya kaki onta kan, itu naik onta, kaki onta mukul-mukul jalanan. Itu dorong tuh. Jadi kalau nggak jalan kaki apa? Naik keledai atau naik onta, ya kakinya juga mukul-mukul jalanan. Itu dorong tumpil arti dengan arti sapar tuh. Lil jihad, nah untuk jihad itu ya tadi perang itu ya berjalan masafahnya jaraknya jauh ke tempat medan perang, atau jalan kamu lil hijrah ya, atau lain-lain banyak sekali. Maka apabila kamu musafir tengah-tengah perjalanan, tiba datangnya waktu sholat gitu ya, maka apabila, nah ini jawabnya idza, maka laisa alaikum junah, tidak dosa atasmu. Nah, apa arti tidak dosa? Boleh ya, tidak dosa ada boleh. Antak suruh minas sholat, mengkosor sholat. Nah ini sholat sebelum, nanti ada khauf, ada sholat kosor. Tidak mengapa, tidak dosa, boleh mengkosor, memendekkan sholat. Nah ini Nabi yang nerangin bagaimana tata cara mendekin sholat. Kalau di sini hanya izin dari Allah boleh memendekkan sholat. Nah bagaimana memendekkannya, Rasulullah yang nerangin. Sholat yang boleh dipendekin adalah sholat yang ada rakaatnya 4, yaitu sholat zuhur, asar, sama isya. Pendek jadi 2 gitu. Yang semestinya 4, kalau tidak musafir maka boleh dipendekkan menjadi berapa? 2. Itu at-takhir minas shalah. Nah kalau maghrib nggak bisa, karena kan 3 rakaat. Kalau dipendekin setengah jadi susah, 1,5. Adapun subuh emang udah pendek gitu. Kalau dipendekin lagi jadi udah pendek dipendekin, nggak bisa. Al-qasir la yuqassar gitu. Al-qasir bahasa Arabnya al-qasir la yuqassar. Ini nggak ada masalah bagi orang yang tidak lidahnya nggak cadel. Orang yang lidahnya nggak cadel, nggak pelu, gampang. Al-qasir la yuqassar. Nah kalau orang yang nggak bisa menyebut R apa namanya? Iya mah cadel. Nah orang yang cadel kira-kira bisa nggak nih? Al-qasir la yuqassar apa nih? Al-qasil la yuqassal. Nah itu susah ini. Nah, kalau kita contohnya bukan itu, ada ular melingkar di pagar nih. Kalau bahasa ente. Kira-kira orang yang cadel bisa nggak? Ada ular melingkar di pagar. Ya bukan di pagar sih, di samping pagar gitu. Kan pagar begitu masih melingkar di pagar. Jadi subuh nggak bisa karena sudah pendek. Nah kalau maghrib nggak bisa karena dia itu 3 rakaat, nggak bisa jadi 1,5. Yang boleh hanya yang 4, zuhur, asar dan isya. Itu namanya qasar. In khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru, nih jika kamu takut. Nah ini kalau ini kan musafirnya karena perang, boleh memendekkan jika kamu takut ya, khawatir terhadap musuh ya. Nah ini bukan hanya boleh mengkosor karena takut sama musuh waktu perang, walaupun tidak perang pun udah aman. Kalau memang di tengah perjalanan tetap boleh mengkosor, asalkan ada ketentuan-ketentuan persyaratan, diantaranya perjalanannya jaraknya itu jauh ya, masafatul qasri namanya, yaitu 2 marhalah ya 2 marhalah sama dengan 82 kilo gitu. Nah itu pun dihitung bukan dari rumah ya, dari perbatasan tempat di mana dia tinggal ya, perbatasan sampai ke perbatasan tempat di mana dia akan
pergi. Nah, itu tidak kurang dari 82 kilo. Nah, itu boleh qasdan. Innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina. Sungguhnya mereka orang kafir itu adalah musuh kamu yang nyata. Orang kafir musuh kamu yang nyata, jangan apa? Ya. Jangan ikut bergembira sama mereka. Kan musuh. Masa mereka lagi gembira itu ikut-ikut gembira. Cuma nabahatil ayatu ila tariqi sholatil khauf. Apalagi gembiranya mereka ibadat gitu. Kalau gembiranya mereka enggak ibadat, mereka sedang gembira bukan karena ibadat. Orang kafir tetangga kita baru beli mobil kayak gini. Baru beli mobil baru, kayak kita ikut gembira. Enggak masalah. Kalau gembiranya ibadat, ikut enggak? Enggak. Nah, kemarin tuh ibadahnya ibadat tuh kemarin tuh. Kalau gembiranya mereka lagi ibadat, kita jangan ikut-ikut. Tapi kalau orang kafir, tetangga kita beli mobil baru, beli rumah baru, kita ikut gembira. Itu namanya toleransi dalam keseharian, berinteraksi, bermuamalah. Tapi kalau bertoleransi beribadat tidak boleh, karena masing-masing punya ibadat sendiri-sendiri. Ya walaupun udah habis kan masih anget. Jangan lagi terulang gitu maksudnya. Summa nabahatil ayatu ila tariqi sholatil khauf. Nah, kalau yang tadi kan sholat qashar. Nah, kalau sekarang sholatul khauf. Ada tata cara tersendiri. Kemudian ayat berikut menerangkan, memberitahu, memperingatkan cara melakukan sholatul khauf fil harbi saat perang. Kalau yang tadi masih masih perjalanan. Apa itu ayatnya? Wa idza kunta fihim. Nah, idza kunta ya Muhammad ya. Wa apabila engkau wahai Muhammad sedang berada di tengah-tengah prajurit lah gitu. Kunta fihim, ya tengah-tengah ya prajurit memimpin perang. Fa'aqamta lahumus sholata. Nah, maka kamu mau mendirikan sholat jamaah gitu ya. Ini sholat jamaah tetap walaupun sedang perang tetap jamaah. Nah, bagaimana caranya? Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Nah, ini kalau kita baca sejarahnya Nabi sholatul khauf tergantung dari keadaan medan perang atau musuh. Kalau ayat ini faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ya. Wa ta'ifatun wal ya'khuzu aslihatahum. Ya. Nah, kemudian nanti ada ta'ifatun ukhra lam yusallu. Nah, ayat ini menerangkan saat musuh itu berada bukan di arah kiblat. Nah, musuh bukan berada di arah kiblat, sedangkan peperangan belum berkecamuk gitu. Perang belum mulai gitu. Nah, namun musuhnya adanya bukan di arah kiblat. Ya. Kalau dari sini kan arah kiblatnya ke barat. Musuhnya ada di timur gitulah. Musuh ada di timur, musuh ada di utara, musuh ada di selatan. Sekarang ke arah kiblatnya ke barat. Nah, gimana itu? Perang belum mulai, kelompok musuh ada di bukan arah kiblat. Nah, tata cara melaksanakan sholatul khauf. Jadi sholatul khauf karena ini perang jauh, maka dilakukan qashar gitu, qashar dan sholatul khauf. Jadi 2 rakaat. Nah, bagaimana tata cara sholatul khauf kalau memang musuhnya ini kelompok musuh bukan searah dengan kiblat? Maka Nabi diperintah oleh Allah membagi prajurit menjadi 2 kelompok. Ya, maunya prajuritnya ada berapa nih jumlahnya? 1000 umpamanya. 500 sholat sama-sama Nabi menghadap kiblat. Yang sholat tetap menghadap kiblat, kan belum berkecamuk masih. Kalau jumlah prajuritnya ada 1000 ya 500.
Kalau jumlah prajuritnya 200, ya Nabi Muhammad sholatnya sama jamaah yang ada 100 bagi dua gitu. Bagi dua, sama-sama Nabi sholat. Nah yang kelompok yang satunya nggak ikut sholat, jagain musuh gitu. Karena musuhnya ada di mana? Di arah bukan searah dengan. Kalau nanti ngikut sholat semua, nanti musuh nyerang. Jadi dibagi dua kelompok, satu kelompok sholat sama Nabi, yang satu kelompok jagain musuh, supaya nanti kaum muslimin yang sedang sholat aman dijagain oleh kelompok bersenjata kaum muslimin. Nah ini kelompok yang sholat sama Nabi biasa ngikut seperti biasa, takbiratul ihram, ngikutin imam, rukuk, i'tidal, sujud, kemudian bangun dari sujud berdiri. Nah gitu ya, berdiri. Nah kemudian apa? Kemudian Nabi berdiri, imam berdiri, tetap berdiri, enggak baca Fatihah gitu. Yang kedua diri aja. Adapun jamaah yang di belakang nerusin, masing-masing nerusin. Kan sholatnya 2 rakaat. Ya, jamaah yang ada di belakang mufarokoh namanya. Mufarokoh melanjutkan sholat mereka masing-masing. Ya. Nah, Nabi sebagai imam berdiri aja, diri aja gitu ya. Adapun mereka yang di belakang melanjutkan sholatnya sampai akhir, yaitu tasyahud, salam. Nah setelah mereka semua pada salam, langsung meninggalkan tempat sholat, pergi kemana? Ke teman-teman yang saat itu sedang apa? Menjagain musuh. Nah sekarang giliran mereka yang jagain musuh. Nih kaum muslimin yang tadi jaga musuh apa? Mereka ninggalin tempat menuju apa? Menuju tempat sholat. Yang Nabi lagi nungguin gini aja Nabi itu ya. Saat mereka itu datang, kelompok yang tadi belum sholat ngikut, nah baru Nabi melanjutkan sholatnya rakaat yang kedua ya. Nah kan Nabi rakaat yang kedua, Nabi ruku, semua pada ikut ruku terus ya. Kena sholat 2 rakaat, Nabi tasyahud ya. Nabi tasyahud. Nah Nabi tasyahud, setelah selesai tasyahud ya, mereka itu bangun ya. Kan masih tinggal 1 rakaat mereka. Nabi enggak salam, nungguin ya. Nungguin mereka melanjutkan sholat sampai nanti mereka nyusul lagi Nabi yang saat itu sedang apa? Tasyahud. Nah kalau udah semua duduk tasyahud, barulah tasyahud dan udah baca tasyahud, barulah Nabi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sholatul khauf yang ada pada ayat ini ketika musuh itu adanya di mana? Di bukan arah kiblat. Nah ini kita lihat sini. Jadi kata Allah, idza kunta fihim, apabila kamu ada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang prajurit sedang perang, aqamta lahumus shalah, kamu mau dirikan salat jamaah, fal takum ta'ifatun minhum ma'ak. Ya, kamu sholat sama kelompok ya yang ikut. Nah, ya. Wal ya'khudhu aslihatahum, sambil sholat sambil apa? Senjata tetap. Ya, jadi bukan berarti sholat itu senjata letaknya di enggak, tetap senjata di badan kamu. Tuh itu artinya wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu wal yakunu min waraikum, yang di belakang kamu ngikutin kamu 1 rakaat itu, rukuk ya, tidak sujud ya. Nah kemudian bangun, ikut semua bangun. Nah saat bangun tadi itu berdiri, Nabi kita diam. Adapun jemaah tadi itu yang ngikutin, ngelanjutin masing-masing mufarokoh ya. Nah, sampai 2 rakaat selesai, ninggalin tempat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Nah setelah mereka mufarokoh menyelesaikan sholat masing-masing, ninggalin tempat sholat, menuju teman-teman yang saat itu sedang apa? Jagain musuh. Maka datanglah tuh wal ta'ti ta'ifatun ukhra, maka datanglah
kelompok yang tadi belum sholat, yang jagain musuh, sekarang giliran mereka yang sholat tuh. Lam yusallu, yang tadi belum sholat datang, fal yusallu ma'ak, sholat sama-sama kamu tadi, ya, 2 rakaat, 2 rakaat kedua gitu. Kalau mereka rakaat pertama, fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, sambil sholat sambil waspada, tetap senjata ada di badan, ya. Nah itulah pelaturan sholatul khauf, ya. Selesai, udah selesai, itu aja, singkat, ya. Jadi Nabi yang jelasin salat khauf seperti itu tadi. Waddal ladzina kafaru, sebab apa? Salat, tetap salat dan tetap selalu waspada itu. Sehingga ada yang jaga, ada yang apa, kan namanya waspada. Karena waddal ladzina kafaru, orang kafir itu ingin suka, lau tagfulun, jika kamu lalai. Nah kan musuh, kan musuh itu sedang menanti-nanti kapan nih musuhnya lagi lalai. Nah, ya. Maksudnya lalai, artinya lalai itu tidak siap dalam perang, kan orang lagi sholat. Nah, musuh itu selalu ingin apa? Mencari-cari kamu itu lalai. An aslihatikum, dari senjata kamu, wa amtiatikum, barang kamu, fayamiluna alaikum mailatan wahidah tuh. Sehingga apabila kamu lalai, mereka nanti bisa langsung nyerang itu kamu kalah, ya. Oleh karena itu fala junaha wala junaha alaikum in kanu bikum azam mim matarin aw kuntum, ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak dosa atas kamu apabila ada azan min matar, ya. Azan min matar artinya ada bahaya hujan atau kamu sedang sakit, antadau aslihatakum. Kalau memang tidak bisa bawa senjata nggak apa-apa, mau tidur mau apa nggak apa-apa, itu nggak bawa senjata, tetapi tetap harus waspada. Khudzu hidrakum, innallaha a'adda lil kafirina adzaba muhina, sungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang kafir azab yang pedih, azab yang hina. Wa bihadza tawjihir rabbani, nah dengan petunjuk Allah ini, yattadihu, jelas lana bagi kita, qadra shalah, betapa agungnya salat, wa ahamiyataha, betapa pentingnya salat, ya. Dari penjelasan tadi kita dapat ketahui betapa pentingnya salat. Bahkan sholat berjamaah. Apa pentingnya sholat? Sedang pergi berjalan tetap sholat itu, ya. Sedang perang tetap sholat. Nah, ya. Betapa pentingnya sholat. Karena orang di dalam perjalanan, ya, memerlukan, ya, banyak yang diperlukan. Perang takut perlu supaya Allah berikan kemenangan. Justru kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Segala sesuatunya Allah lah yang membuat kita selamat dalam perjalanan. Demikian juga memberikan kekuatan sehingga bisa melawan kepada musuh. Jadi harus lebih dekat sama Allah gini. Izla tutraku shalah, karena sholat itu nggak boleh ditinggalin. La fi silmin wala fi harbin, baik dalam keadaan aman atau dalam keadaan perang. Kenapa sebegitu pentingnya sholat? Li'annaha amududdin, karena sholat itu tiang agama. Amud wa imad, ayat tiang agama. Nah kalau nggak ada tiang gimana? Apakah bisa berdiri kalau nggak ada tiang? Nah rubuh, ya. Min a'zami qisasit tarikh. Ya, adapun ayat berikut, nah ini, ya, apa ini kisah yang besar ini. Di antara kisah, ya, sejarah yang besar yang terjadi pada waktu zaman Nabi, sehingga diabadikan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Wa qad tanawalat hadhihi suratul karimah dimna ma tanawalathu kisatan min a'zamil qasasi, ini, ya.
ayat yang surat yang mulia ini diantara yang dikandung ya, diantara kandungan surat ini beberapa kisah adalah kisah yang paling besar ini. Jadi ini kisah bukan ini doang, bukan ini saja yang ada, banyak kisah. Nah ini yang kisah yang paling besar. Wa masalan min arwa'il amsilah. Ya, kisah ini Allah ingin memberikan contoh ya, contoh dari sekian banyak contoh intisharin lil adalah menegakkan keadilan ini. Jadi kisah ini adalah ya contoh diperintah Allah menegakkan keadilan. Agama Islam adalah agama yang perintah untuk kita menegakkan keadilan. Walaupun itu di pihak musuh, kalau memang mereka yang benar harus kita akui mereka itu benar. Nah itu namanya kan adil ya. Bukan berat sebelah. Nah, itu ya. Kalau dari pihak lain ngelapor cepat diproses gitu. Kalau dari pihaknya dia enggak diproses, bukannya lambat, kagak diproses. Itu kan namanya enggak adil. Ini adil gimana ya ini? Ya, baru kemarin udah langsung ya. 50 saksi, Masya Allah dari kemarin 50 saksi, satu saksi aja tanya lama kok bisa jadi 50 saksi. Sajalahut tarikh ya, yang dicatat oleh sejarah bagaimana Islam tuh ngajarin berbuat adil, dicatat oleh sejarah visi jilihid kholid, dalam catatannya yang kekal. Maksudnya apa? Quran. Kalau ditulis di Quran kan kekal sampai hari kiamat masih orang baca. Apa itu? Nah ini. Ala wa huwa insafu rajulin yahudiyyin utuhima zulman wa udwanan bisariqah ya. Apa itu keadilan di sini? Insafu rajulin yahudi. Ya. Islam melalui Nabi Muhammad ya mengakui kebenarannya orang Yahudi, padahal Yahudi kan bukan beragama Islam. Mengakui kebenarannya orang Yahudi, utuhima yang disangka padahal sangkaannya sangkaan zalim. Yahudi disangka dengan sangkaan yang dibuat-buat, sangka mencuri gitu ya, oleh orang Islam, sangka mencuri. Akhirnya ketahuan kalau yang mencuri itu bukan Yahudi, tapi pencuri itu sendiri orang Islam ya, menuduhkan pencurian kepada orang Yahudi. Nabi membenarkan Yahudi, dia itu enggak mencuri, kamu yang mencuri, kamulah yang harus dipotong tangan. Masya Allah. Nah ini namanya adil ya. Kata Nabi Muhammad apa dan? Kalau seandainya Fatimah anakku sendiri mencuri, aku potong tangan. Gitu. Kalau Yahudi nggak mencuri, aku nggak potong tangan. Nah itu namanya adil. Nah, insafu rajulin Yahudi artinya membuat keadilan kepada orang Yahudi yang disangka dituduh nggak benar gitu, tidak benar tuduhan, tidak benar dituduh mencuri. Idanatu ulaika alladzina ta'amaru alaih. Ayat ini mencela kepada mereka yang apa itu? Ta'amaru alaih. Ayat ini mencela kepada mereka yang menuduh gitu. Yang sengaja-ngaja menuduh Yahudi mencuri, padahal mereka nggak mencuri. Yang mencuri mereka sendiri, orang Islam gitu. Wahum ahlu baitin minal ansar minal muslimin ya. Siapa itu? Yaitu keluarga dari Ansar dari kaum muslimin. Mereka itu mencuri, nuduhin pencurian kepada Yahudi ya. Nah Allah nggak bela, Nabi nggak bela, bahkan yang dibela adalah orang Yahudi setelah terbukti ya kalau tuduhan mereka itu nggak benar. Nah, saksi-saksi memihak kepada Yahudi. Kenapa kok bisa kaum muslimin mencuri kemudian menuduhkan perbuatan pada pencuri? Kena mereka diapil iman ya.
orang munafik gitu, diapel iman, kenal lemah iman. Mimman lam yatamakkanal iman, artinya orang yang memang imannya belum kuat gitu. Walam yarsuh fi qulubihim, iman belum meresap ke hati mereka, kan berarti imannya masih lemah, orang munafik ini. Wa khulasatul kisah, nah bagaimana kesimpulan ya, kesimpulan kisah tersebut yaitu kama yadhkuru hal mufassirun, seperti yang disebut oleh para mufassirun, yaitu begini. Anna rajulan minal ansar yuqalu lahu Tu'mah bin Ubairik gitu. Ada orang Ansor yang tadi dikatakan orang lemah imannya, orang munafik, namanya siapa? Yuqalu lahu, dinamain atau mereka dipanggil dengan nama Tu'mah bin Ubairik. Ini orang Ansor. Min Bani Zofar, dari kabilah Bani Zofar. Dia ini mencuri. Saroko dir'an, yang dia curi adalah dir'an. Apa dir'an? Baju perang. Baju perang. Silahan, senjata dicuri. Nyuri dari rumah seseorang. Min baiti jarihi, nyurinya dari rumah tetangganya. Siapa tetangganya yang dicuri? Namanya Qatadah bin Nu'man. Jadi Qatadah bin Nu'man tetangganya dicuri itunya baju perang oleh Tu'mah. Wa kana dzalika silahu mahbu'an fi kis. Baju perang ini ya disimpan di mana? Di karung. Baju perang ini disimpan di karung. Karungnya itu ada terigunya gitu, ada apanya? Terigu. Jadi baju perang disimpan dalam karung, di dalam karung ada masih sisa-sisa terigu. Sayun minad dakik, kolina, ada sisa terigu, karung terigu, terigunya masih ada, belum habis. Falamma sarakahu, ketika siapa ini Tu'mah itu mencurinya, ya mungkin ininya karungnya bolong lah. Karungnya apa? Bolong. Kan dipanggul itu baju perangnya, ya, karungnya bolong. Kan berarti terigunya apa? Ceceran. Ya. Ja'alat dakiku yang tasiru min kirokin bihi itu. Maka terigu itu berceceran karena karungnya itu bolong. Dia nggak tahu kalau karung bolong. Kan ada itunya, bekas-bekas jalan terigu itu. Fadzahaba bihadzal silah, ya, maka dia bawa karung itu, dipanggul oleh si pencuri tadi yang namanya Tu'mah. Nah, kemudian ada orang Yahudi situ, ada rumah orang Yahudi. Fakhabbahu inda rajulin Yahudiyin. Nah, maka karung tadi yang dicuri disembunyikan di rumah orang Yahudi. Namanya siapa Yahudi? Zaid bin Samin. Nah, Yahudi namanya Zaid bin Samin. Kata Tu'mah, saya mau nitip barang lah gitu. Mau nitip barang, padahal rekayasa. Mau nitip barang berupa karung ini gitu. Namanya orang nitip barang kan, Yahudi bilang silakan, kata Yahudi itu. Wal Yahudi la ya'lam anna hadza masruk. Si Yahudi itu nggak tahu kalau itu barang apaan? Curian. Mudah. Nah, disimpan di situ ya. Maksudnya si Tu'mah ini ingin lihat situasi aman nggak tuh. Kalau ntar udah beberapa hari aman, barulah karung itu diambil gitu. Kan pencuri begitu banyak akalnya itu, supaya nggak ketahuan kalau dia yang mencuri. Nggak berapa lama ini yang punya barang ini siapa tadi? Tu'mah ya. Bukan Tu'mah, namanya Qatadah. Falamma faqada Qatadah silahahu wa dir'ahu. Tatkala Qatadah tahu kalau barangnya itu dicuri, itu tadi.
Saka fi amri jarihi. Nah, dia ini ada kecurigaan kalau yang di karungnya itu dicuri oleh siapa? Oleh Tu'mah gitu. Mungkin Tu'mah ini udah biasa mencuri gitu. Sehingga Qatadah ini ya ada sedikit tuduhan kepada siapa ya? Tu'mah. Pal tamasuhu indah falam yajidu. Qatadah nyari Tu'mah di rumahnya nggak ada. Dan karungnya pun nggak ada di mana. Itu kan tadi dititipin sama Yahudi ya. Nah, jadi Qatadah meriksa tuh rumahnya Tu'mah, emang nggak ada tuh barang, nggak. Oh, berarti bukan dia yang mencuri, kan begitu menurut Qatadah. Awalnya dia prasangka yang nyuri itu siapa? Karena periksa rumah nggak ada. Nah, kemudian ada Tu'mah, halafa Tu'mah. Oh, Tu'mah sampai sumpah-sumpah tuh. Sumpah kan pencuri nggak ada yang ngaku diri mencuri kan. Sumpah-sumpah annahu ma akhadahu wa ma lahu bin ilmin begitu kan. Dia nggak ambil, dia nggak tahu gitu. Pura-pura kata saya nggak tahu, saya nggak ngambil. Kata siapa? Tu'mah. Wa ma lahu min ilbihi min ilmin, saya nggak tahu. Kenapa saya tuduh saya gitu. Pataroku, akhirnya ya jamaahnya Qatadah membiarkan Tu'mah. Emang nggak ada bukti kan, nggak ada bukti kalau dia yang mencuri. Udah. Namun orang-orang yang mencari barang Tu'mah ini ngelihat itu tadi apa itu, bekas terigu yang berceceran. Bekas terigu yang berceceran diikutin ya. Kalau sekarang kan anjing pelacak gitu. Wah, sekarang nggak perlu ada terigu, anjing pelacaknya yang melacak di mana tuh barang ada itu. Nah, ini ngikutin bekas-bekas apa? Terigu yang berceceran di jalanan. Nah, ikutin bekas terigu, akhirnya bekas terigu itu berhentinya di mana? Di rumahnya siapa? Di rumah Yahudi. Nah, ya. Jadi apa rencananya Tu'mah ini beres tuh supaya Tu'mah ntar dicuri ya. Walaupun dia barangnya itu nggak dicuri kan, dan tuduhnya Tu'mah. Wa tatabau, mengikuti bekas terigu hatta tahu ila manzil Yahudi, sampai bekas terigu itu berhenti di mana? Di rumahnya Yahudi. Para usilah. Nah, mereka melihat menemui karung itu benar ada di mana tuh? Di rumah Yahudi. Kan padahal Yahudi itu enggak, dia kan kata Tu'mah titip barang nih. Wadal indah. Waqalu, kata yang mencari ini kawan-kawannya tuh, kawan Qatadah. Waqalu sarok tahu wa khoba tahu fi manzilik gitu. Kamu yang mencuri dan kamu yang menyembunyikan barang kami di rumahmu gitu, kata siapa itu? Jamaahnya Qatadah. Faqala Yahudi, kata Yahudi tadi, dapaha ilaya Tu'mah. Loh, ya kata Yahudi, ini yang naruh di sini Tu'mah. Dia ngaku kalau ini barang dia dititip sini. Ya. Saya nggak tahu kalau ini hasil curi. Kata siapa tuh? Yahudi. Wada'aha amanatan indi. Dia di sini nitip kata sebagai amanat. Ya. Baik. Nah, siapa yang benar ini ya? Wa syahida nasun minal yahud bi amanatihi wa sidqihi wa bara'at min sariqah. Orang-orang pada menyaksikan kalau Yahudi itu orang benar. Dia nggak pernah mencuri, nggak pernah apa, walaupun di agamanya Yahudi. Ya, orang-orang memihak kepada membenarkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Palamma tuh, maka tatkala ya, pasal amru, tersiar berita ini, tersiar Yahudi dituduh mencuri. Buktinya kalau barang curian ada di rumahnya ya. Khofa qaumu Tu'mah ayab tadiha sahibahum. Maka ya, kawan-kawannya Tu'mah, keluarga Tu'mah takut ya, kalau terbongkar tuh ayab tadiha, terbongkar ya rahasianya kepada yang lain. Faqalu, kata keluarga Tu'mah nih yang mencuri ya, intoliku bina ila Rasulillah. Coba kita adukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
agar supaya Rasulullah yang memutusin gitu siapa yang mencuri yang sesungguhnya gitu. Liyujadilah an sahibina, supaya menurut keluarga Tu'mah pasti Rasulullah akan membela kita orang Islam gitu. Pasti pencurian itu Rasulullah nuduhin kepada siapa tuh? Yahudi. Karena kan tadi buktinya ada tuh Yahudi. Ya, bawa barang curian ada di rumahnya. Kemudian tadi ada dakik tadi tuh terigu ngecer-ngecer, berhentinya di rumah Tu'mah. Mudah-mudahan aja Rasulullah bela kita ya. Yahudi yang dituduh mencuri. Itu harapan keluarganya apa keluarga Tu'mah. Linashhada bi bara'atihi wa sarqatihi, agar supaya Rasulullah menyaksikan kitanya enggak mencuri, yang dituduhin siapa? Fadhahabu ila Rasulillah. Nah, mereka pergi ke Rasulullah SAW. Mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Muhammad, inna sahibana bari, sungguhnya kawan kami ini Tu'mah, dia itu enggak mencuri ya. Wa innal ladzi saraqad dar'a fulan Yahudi tuh ya. Kenapa? Karena buktinya ada di rumahnya gitulah ya. Wa qad ahatna bidzalika ilman. Arti ahatna bidzalika ilman, bukti-buktinya ada pada tuduhan Yahudi tadi. Apa itu? Wujidatir dir'u fi baitih. Karena barang curian ada di mana? Di rumahnya, bukan di rumah Tu'mah. Ya. Pak Azir sahibana an ru'usi asyad gitu. Tolong ya Rasulullah kasih tahu di hadapan orang-orang bahwa kawan kami Tu'mah ini enggak mencuri. Nah, gitulah. Itu permintaan siapa? Kawan-kawannya, keluarganya Tu'mah tuh. A'zir sahibana al-usyahad, artinya a'lin tuh, umumkanlah ya. Bara'atahu, apa itu ya, artinya tidak salahnya Tu'mah min hadhihi tuhmah, dari tuduhan yang syani'ah yang tercela ini, amaman nas, di hadapan orang. Jadil anhu ya Rasulullah ya. Jadil anhu artinya apa itu ya, tolonglah ya, bantu kepada kawan kami Tu'mah ini. Fa innahu illam ya'simuhullahu bik yuhlik, sebab kalau bukan kau yang nolong katanya, nah ini Tu'mah nanti akan binasa, maksudnya dipotong tangannya, kan mencuri ya. Nahnu qaumu ahli din wa islam, katanya, kata mereka, kami ini ya memeluk agama Islam ya Rasulullah. Paham Rasulullah ayat Rasulullah udah ingin membela siapa? Tu'mah gitu. Rasulullah ingin bela Tu'mah. Kenapa? Kan seorang hakim kan ngelihat zahirnya, kan zahirnya itu apa? Barangnya ada di rumah Yahudi. Nah ini cecer-ceceran terigu dari rumah Qatadah, ngecer terigu, berhentinya di rumah. Tuh, nah ini pasti kan tuduhannya ke sana. Jadi kan seorang hakim ngelihat yang zahir. Ini Rasulullah ingin ayat al melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu ya menuduh Yahudi yang mencuri ya. I'tiqadan minhum bisidqihim ya. Nah Rasulullah menyangka kalau apa yang dikatakan keluarga Tu'mah itu benar. Wa amalan bi zahiril amri, karena ngelihat zahirnya tuh. Apa itu zahirnya tadi? Faqad wujida dir'u indal Yahudi walam yu'sar alaihi indal muslim. Tidak ada di rumah orang muslim, adanya di mana? Di rumah Yahudi. Wa idza bil wahyi yanzil. Nah, maka tiba-tiba turun wahyu. Ya, Allah kasih tahu kalau yang mencuri itu bukannya Yahudi, siapa? Tu'mah. Nah, akhirnya kisah ini ya Allah turunin apa itu? Apa ini? Allah turunin ayat wahyu, ayat ini allati tabri usahatal yahud, yang membela Yahudi. Tuttaham dalikal muslimul muzayyab, akhirnya yang dituduh adalah seorang muslim yang muzayyab, itu yang berpura-pura tadi, dan kawan-kawannya jamaah orang munafikin, alladzina aradu ayasrifun nabi anil haqiqah, yang mereka itu ingin menipu Nabi itu, ingin Nabi sebagai hakim
mereka tipu agar supaya tuduhan itu ya terlontarnya kepada orang Yahudi ya. Ilijadil khasimul Yahudi, mereka ingin supaya orang Yahudi yang dituduhin oleh Nabi min ajli tipa anil mujrimil asil, untuk membela daripada pencuri yang sesungguhnya. Al mujrimul asil artinya pencuri yang sesungguhnya bela. Nah, itulah ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arrafaqallahu auhabik wa auhabihi ilaik wa la takun lil khainina khasima. Nabi ditegur oleh Allah, janganlah kamu berpihak kepada orang yang berkhianat. Siapa itu tadi? Tu'mah, ya itu. Istaghfirillah. Ya, itu Allah tegur Nabi kita, ya. Innallaha kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladzina ila akhiril ayah. Nah, sebagai penutup, innama ataballahu rasulahu hadzal itabis syadid li'annahu, kenapa Allah mencela Nabi Muhammad di sini? Karena Nabi Muhammad tadi mala qalbuhu ila tasdiqi ulaikal khainin. Karena Nabi kita semula condong kepada siapa? Kepada Tu'mah yang berkhianat duna tasabutin, sebelum tasabut tuh, sebelum meneliti udah ya membela kepada Tu'mah. Wa waqa'a fi nafsihi an-nasariq huwal yahudi, ya. Di dalam diri Nabi tidak lain yang mencuri Yahudi gitu ya. Menurut diri Nabi, padahal salah. Binaan ala zahiril hal, kena Nabi menghukum atas zahir hal. Haitsu wujidatir indah, kena barang curian ada di rumah Yahudi. Namun Allah Ta'ala tegur, wahai Muhammad, ya, jangan ya kamu bela mereka, belalah Yahudi itu. Walaupun agama lain, kalau memang dia yang benar, nah itulah yang dibela. Inilah Islam ya. Nah, kemudian zajarun wa taubih, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang, karena sudah tiba waktunya terbit matahari. Boleh ditanya, boleh? Hah? Sholat haul tadi kan ada yang sholat kadang tangannya begini. Ada yang apa? Tangannya begini. Apa? Sedekap pada sholat. Dalilnya itu sholat haul itu katanya. Kayak megang senjata gitu. Oh, enggak ada. Enggak ya? Enggak. Ya, yang begini ini dalil bukan itu, karena hati ada di kiri gitu. Gitu, bukan gara-gara sholat haul. Karena hati ada sebelah kiri. Ya. Kayaknya kita tidur sunatnya lambung kanan gitu supaya hati enggak. Baik. Nah, sebelum kita baca zikr tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shallallahu ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.